Assalamualaikum Bu Tiara. Assalamualaikum Bu Lukita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya off cam nih. Oh iya Bu, tidak masalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang subgrup normal ya, sama grup quotient. Kalau di ini kemarin eh, lanjutan dari, bentar saya open ini dulu. Oke, kemarin teorema Lagrange sudah ya. Kita lanjut ke subgrup normal. Bentar. Di sini itu di Euler. Oke, ada di ini ya, ada di sub bab 5. Tapi mungkin saya pakai buku yang edisi 2 ya di sini. Dia masuk di dalam homomorfisme. Tapi homomorfismenya kita akan bahas di eh, minggu depan. Kok minggu depan, pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan hari ini mungkin saya pakai ini aja. Ibu maaf, Ya, bukunya yang mana tadi? bukunya eh, yang edisi 2. Saya menggunakan buku yang edisi 2 di 2.6. Kalau yang di eh, buku yang baru edisi 3 itu masuk di bab yang 5, Oh baik, yaitu homomorfisme. Cuman baik. lebih detail kalau menggunakan yang ini apa?
menggunakan yang. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah subgroup normal sama Gaussian group. Nah, eh, Anda sudah pernah kita sudah pernah membahas tentang koset ya, koset kanan ya, ada koset kanan, kemudian ada koset kiri ya. Nah, yang disebut koset kanan itu yang mana? Yang koset kanan itu yang mana? Misalkan kalau saya punya eh, grup gitu ya, grup katakanlah di S3 AS AS ya, S3 hmm, S itu adalah 1, 2, 3 ya. Kemudian saya punya subgroup. Katakanlah subgrupnya itu H, itu yang isinya E dengan F1. F1-nya bisa sembarang ya. Fungsi 1, F1-nya elemen AS. Tapi F1-nya tidak sama dengan unsur identitas. Ya. Nah, katakanlah ini membentuk subgroup. Ini subgroup di AS. Contohnya apa? F1 yang ini merupakan subgroup. Ini akan membentuk subgroup ketika F1 inverse dia sama dengan F1 ya. F1 inverse-nya sama dengan F1. Nah, kemudian saya punya eh, ini anggota HS sembarang. Saya membentuk koset kanan. Koset kanannya adalah H, ini isinya adalah E, C, dan E, F1. Sorry, salah. F1, C. Ini adalah koset kanan. Sedangkan koset kirinya itu adalah si H. Ini kita tahu sama dengan eh, nah, Anda paham bahwa yang disebut ini kan komposisi ya, operasinya kan komposisi. Ini kalau ini sama, E ini pasti sama dengan ini. Karena ininya identitas, ya. Tetapi F1 C ini belum tentu sama dengan si F1, ya. Ini belum tentu sama. Nah, karena ini belum tentu sama, akibatnya apa? H, C itu tidak sama dengan I, H. Ya. Jadi koset kirinya tidak sama dengan koset kanan. Ya. Nah, konsep ini yang nanti kita akan nyatakan sebagai subgroup normal. Jadi suatu subgroup itu disebut dengan subgroup normal jika setiap koset kirinya sama dengan koset kanan. Tetapi di dalam definisinya kita tidak menggunakan kiri kanan ya.
tetapi kita menggunakan konsep yang lain, walaupun sebenarnya itu nanti sama. Ya. Kita lihat definisi subgroup normal, katakanlah N itu subgroup dari G, ya. N dikatakan subgroup normal dari G jika hanya jika untuk setiap G-nya anggota G dan N-nya anggota N, maka G, N, G inverse itu anggota N. Ya. Ini adalah definisi subgroup normal. Ya. Oke. Nah, karena di sini berlaku dari definisi ini kita bisa melihat bahwa karena di sini GN G inverse itu anggota N, maka kita bisa mengatakan ini pernyataan GN G inverse itu anggota N itu ekuivalen mengatakan bahwa GN G inverse itu subset dari N. Ya. Untuk setiap G anggota G. Ya. Oke, dari definisi ini kita punya eh, lemma yang berikutnya. Lemma ini mengatakan N, mungkin saya ini dulu ya. N, mungkin di sini. N subgroup normal dari G dinotasikan N subgroup normal dari G. Ya, ini notasi untuk subgroup normal. Ya. Nah, sekarang yang lemma yang berikutnya kita lihat N itu subgroup normal dari G jika hanya jika G N G inverse itu sama dengan N untuk setiap N anggota untuk setiap G anggota G. Ya. Nah, dari sini eh, dari definisi yang di atas ini kan baru mengatakan GN G inverse-nya subset N gitu ya. Untuk setiap G anggota G. Nah, berarti yang kita tinggal tunjukkan adalah N-nya subset dari G, N, G inverse gitu ya. Dari sini, eh, sorry, buktinya mungkin dapat di sini ya. Dari sini kita punya pernyataan ini. Kita punya G, N, G inverse-nya subset N untuk setiap G anggota G. Nah, sekarang baru kita tunjukkan N-nya subset G, N, G inverse. Jadi kalau kita punya N anggota N, itu ya, eh, maka N-nya itu bisa ditulis sebagai apa itu?
Ini buktinya, sorry, standar salah nih. Buktinya mungkin saya taruh di berikutnya ya. Oke. Nah, ini di sini ini kan eh, pernyataannya kan biimplikasi, gitu ya. Kalau pernyataan biimplikasi, maka kita harus membuktikan dua arah, gitu ya. Arahnya eh, yang ke kanan, kita punya G, yang ke kanan yang kita punya adalah N subgroup normal dari G, ya. N subgroup normal dari G, ya. Maka kita punya dari definisi ini, maka kita punya GN G inverse-nya elemen N, ya. Maka GN G inverse-nya elemen N untuk setiap N elemen N dan G elemen G, ya. Dari sini, karena ini berlaku untuk setiap N, maka kita punya G N G inverse-nya ini subset N, ya. Nah, sekarang kita mau tunjukkan N-nya subset, yang mau ditunjukkan kan GN G inverse-nya sama dengan N. Berarti yang belum kita tunjukkan itu adalah N-nya subset dari N, GN G inverse, ya. Jadi N itu bisa ditulis sebagai apa? Karena kita punya GN G inverse-nya subset N, maka N itu bisa ditulis sebagai apa nih? N subset Sama dengan G kemudian G inverse NG lalu G inverse. G G dalam kurung terus G inverse NG, terus G inverse. Ya, ya. Nah, sekarang ini sendiri anggota apa nih? N. Anggota N ya. Ya. Ini anggota N. Dari mana anggota N? Karena ini tadi G, N, G inverse-nya subset N. G inverse-nya kan anggota G. Berarti ini kita bisa tulis sebenarnya sama dengan G dari G inverse N, G inverse inverse gitu. G inverse, ya. Nah, ini kalau saya ini kan anggota G, G inverse-nya. Ini anggota N, ya. Dan ini subset dari G N G inverse. Jadi kesimpulannya adalah N-nya sama dengan G N G inverse, ya. Nah, sekarang yang ke kiri, ya. Kita punya yang ke kiri itu N-nya sama dengan G N G inverse. Maka kita punya G N. G inverse-nya anggota N untuk setiap N anggota N dan G anggota G. Jadi N-nya
itu subgrup normal dari G berdasarkan definisi yang tadi. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan eh, tadi kita bahas ada koset kiri, ada koset kanan. Nah, dari pernyataan ini, dari definisi ini, sebenarnya kita bisa mengekivalenkan antara eh, koset kiri sama dengan koset kanan dengan konsep subgroup normal. Ya, kita lihat lemma berikutnya. Jadi kalau kita punya N subgroup normal dari G, ya, hanya jika untuk setiap koset kanan N di G, G-nya gede, merupakan sama dengan koset kiri dari koset kiri N di G. Jadi koset kirinya sama dengan koset kanan. Koset kiri sama dengan koset kanan itu GN-nya sama dengan NG, gitu ya. GN-nya sama dengan NG. Nah, untuk buktinya eh, rasanya nggak susah ya. Gimana untuk membuktikan koset kiri sama dengan koset kanan? Kalau kalau yang ke kanan, kita punya N subgroup normal dari G. Berdasarkan lemma yang di atas tadi, N-nya kan subgroup normal dari G. Maka kita punya G, N. G inverse-nya sama dengan N. Gitu ya. Akibatnya apa? G, N. G inverse, G sama dengan N, G. Dan ini sama dengan GN sama dengan NG. Ya. Kalau yang ke kiri, gampang ya. Jadi kita punya GN-nya sama dengan NG. Sama dengan yang ini kita eh, kalikan ini GN. G inverse sama dengan N, G inverse. Jadi GN, G inverse sama dengan N. Jadi kita punya N-nya subgroup normal dari G. Ya, jadi ekivalen ya, mengatakan dia subgroup normal dengan mengatakan koset kiri sama dengan koset kanan. Untuk setiap koset kiri N di G, itu merupakan koset kanan di G. Nah, sekarang kita eh, lanjutkan dengan lemma berikutnya. Kita akan melihat produk dari dua buah koset. Ya. Jadi kalau saya punya N, itu subgroup normal dari G, gitu ya. Kita punya em, A itu anggota G dan B-nya anggota G. Nah, dari sini kita punya koset
koset kanan Na, ini ada koset kanan NB, ya. Nah, bagaimana mengoperasikan koset Na dengan NB? Na itu apa sih Na? Ini adalah Na, di mana A-nya anggota, kok A? Anggota G. Kan harusnya ini N-nya anggota N. Yang gerak kan N-nya kan, A-nya kan udah tetap kan. Sedangkan NB itu sama dengan NB untuk N anggota N. N anggota N. Nah, eh, kita akan menunjukkan bahwa Na, NB itu akan sama dengan NAB. Ini berlaku ketika N-nya subgrup normal dari G. Kenapa bisa begitu? Karena kalau N-nya subgrup normal dari G, maka kita punya NB itu akan sama dengan B, ya. NB itu sama dengan terus BN, ya. Sekarang ini akan sama dengan NAB, sama dengan NAB. Jadi konsep mungkin salah ini. Nah, ini A, NB itu sama dengan NANB, gitu ya. Ini N, ini NAB, ini NAB, dan ini sama dengan NAB. Dan ini hanya berlaku untuk yang subgroup normal. Jadi eh, perkalian dari koset kanan juga akan sama dengan koset kanan juga. Demikian juga dengan koset kiri. Koset kiri kalau dikalikan dengan koset kiri juga hasilnya akan merupakan koset kiri. Itu ada di lemma berikutnya. Jadi jadi kalau kita punya N itu subgroup normal dari G, kemudian eh, jika NA kali NB itu sama dengan NAB, ya. Untuk setiap AB anggota. Jadi eh, ini tadi sudah saya jelaskan ini apa? Oke, mungkin sebelum saya lanjut ke ini grup quotient, yang kita latihan dulu, latihan beberapa problem yang terkait dengan ini ya, terkait dengan subgroup normal.
Bentar di oh ini. Mungkin di ini Anda pegang buku yang cetakan kedua atau cetakan ketiga? Saya ada dua-duanya sih, Bu. Oke. Eh, oke, kalau ada dua-duanya, mungkin saya minta Anda coba untuk yang di latihan ya. Latihan, ini yang edisi 2, problem nomor 3, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, nomor 8, kemudian nomor 10. Oke, itu aja. Nomor oh 3, 4, 5, 6, 8, 10. Itu yang edisi kedua. Ya, yang edisi 2 ya. Yang edisi 3 itu kebanyakan dia langsung homomorfisme ya. Ada sih beberapa problem ini yang mungkin saya tambah di edisi ketiga itu nomor 22 ya. Ini yang edisi 3 nomor 22 ya. Problem nomor 22 di situ disuruh berkaitan dengan S, AS3 ya. Silakan dicoba. Untuk pengerjaannya nanti melalui apa ya, Bu? Boleh nanti selesai saja. Kalau udah selesai presentasi masing-masing. Oh, baik. Baik, Ibu. Di foto aja nanti ditampilkan.
Ibu izin sebentar ya. Saya mau mengirimkan soal screenshotannya buat teman-teman di chat Zoom ya. Ada maksudnya? Ya Bu. Ya gimana? Itu saya ngirim soalnya. Eh, Oh, ya di chat Zoom. ya iya. Oh, nggak semua punya yang edisi 2 ya? Sebetulnya bukunya sudah saya kirim juga di chat Zoom sih Bu. Hmm, Iya. Bu Lukita. ya, Saya mau coba yang edisi 2 yang nomor 3. Sudah selesai. oke. Nah, stop saya akan Ya, uh, dan baik. Apakah sudah terlihat layarnya? lagi proses. Ya, Oh, sudah. Baik. Baik, jadi di sini saya mencoba sebisa saya, Bu. Jadi, jika N adalah sebuah subgrup normal dari G dan H itu adalah sembarang subgrup dari G, nah kita diminta untuk membuktikan bahwa NH itu adalah subgrup dari G juga, di mana NH itu berarti operasi komposisi dari eh, H terhadap N gitu. Nah, untuk NH menunjukkan tadi apa komposisi? iya, komposisi bukan Bu? NH. Dong, perkalian N kali H kan? N Iya. kali H berarti Oh, perkalian. maksudnya operasi yang ada di Oh, baik. anggap aja itu operasi perkalian gitu. Oh, dianggap sebagai perkalian. Baik. Emang perkalian kecuali kalau itu fungsi. Kalau fungsi kan pakai komposisi kan? Oh, ya. Oke. Oh, baik. Izin melanjutkan ya, Bu. Eh, Ya, apakah suara saya masih terdengar, Ibu? Soalnya jaringan saya sepertinya agak nge-lag di sini. terdengar jelas. Oh, terdengar jelas. Baik. Saya lanjutkan ya, Bu. Nah, untuk menunjukkan bahwa NH adalah subgrup dari G, maka kita harus verifikasi atau kita menunjukkan, memeriksa ya, bahwa NH itu memenuhi tiga kriteria sebagai definisi subgrup. Yang pertama ada sifat tertutup closure, yang kedua identitas, dan yang ketiga adalah inverse. Closure atau tertutup artinya jika eh, untuk setiap XY yang berada di NH, maka operasi XY juga berada di NH. Kemudian yang identitas, ada tepat satu identitas E, di mana jika E itu berada di G sebagai grupnya, maka E juga berada di NH sebagai subgrupnya. Kemudian inverse, untuk setiap X yang berada di NH, maka inverse dari X itu juga berada di NH. Nah, yang pertama kita akan menunjukkan sifat tertutupnya. Nah, kita definisikan XY berada di NH. Nah, dengan definisi dari NH, maka X itu adalah NH1 di mana N-nya berada di N dan H1 adalah elemen dari H. Nah, sedangkan Y adalah NH2 dengan N itu berada di N dan H2 itu berada di H. Nah, eh, kemudian hasil operasi XY berarti adalah NH1 dikali dengan NH2. Yang artinya kita bisa ubah menjadi N dikali H1N dikali dengan H2. Nah, karena sebentar.
Oh ya, oke. Nah, karena N-nya itu adalah subgrup normal di G, maka eh, ada H1 aksen di H sehingga H1N sama dengan NH1 aksen. Karena N berada di N dan H1 berada di H. Nah, oleh karena itu XY itu bisa didefinisikan sebagai NH1 aksen kali H2. Nah, H1 aksen dan H2 itu berada di H. Sehingga hasil kalinya juga berada di H. Karena N berada di N, nah maka kita peroleh bahwa XY ini yang didefinisikan sebagai ini berada di NH. Maka sifat tertutup ini terbukti. Yang berikutnya identitas. Nah, eh, kita nyatakan, kita tahu bahwa identitas E itu sama dengan E dikali E, di mana E itu berada di N. Nah, ini kan N itu adalah subgrup normal dari G dan E berada di H juga. Nah, karena H subgrup dari G. Nah, karena kita mencari NH hasil kalinya berarti NH eh, E berada di N, E berada di H, berarti E dikali E berarti E. Nah, berarti E juga berada di NH. Maka identitas E itu juga berada di NH. Sifat identitas ini terbukti. Kemudian sifat yang terakhir adalah inverse. Nah, kita definisikan X itu berada di NH. Dengan definisi dari NH, maka X sama dengan NH. Dengan N-nya berada di N dan H-nya berada di H. Nah, inverse dari X, yaitu X inverse, berarti kita definisikan sebagai NH diinverskan, berarti sama dengan H inverse dikali N inverse. Nah, N itu normal di G, sehingga H inverse N inverse sama dengan N aksen dikali H1 inverse. Nah, dengan N aksennya itu berada di N dan H1 inverse-nya itu berada di H. Oleh karena itu, maka X inverse itu berada di NH. Nah, karena tiga sifat ini terpenuhi, maka NH adalah subgrup dari G. Seperti itu, Bu. Apakah ada yang ingin Ibu tanggapi? Oke, coba ke atas dulu. Oke, ke atas, ke atas. Oke, Sini. ini kan Anda mau menunjukkan NH-nya subgroup gitu ya. Ya. Subgroup. Sifat itu memang harus dipenuhi ya, tiga sifat itu, tertutup, identitas, dan inverse gitu. Nah, ketika menunjukkan tertutupnya, mungkin saran saya, ketika menuliskan X itu sama dengan NH1, N-nya anggota N, H1-nya anggota H, mungkin di Y-nya, N-nya dibedakan gitu ya. Karena belum tentu N-nya sama dengan yang di X gitu Oh, ya. oke. Mungkin ya X-nya mungkin N1 H1, Y-nya N2 H2. Hmm, ya. Baik. Hmm, itu saja. Yang lainnya sih sudah. Oh, berarti walaupun N-nya normal, nilai N ini belum tentu sama ya, Bu? Ya belum tentu sama karena kan Anda ngambil unsur, bukan ambil himpunan, Oh iya. bukan konsep Oh, ya. baik. Ya, makasih Zidan. Baik, terima kasih, Ibu. Ya. Oke, silakan yang lain. Ibu, Ya, silakan Zidan. mungkin bisa lanjut materi yang lain dulu kali ya. Biasa kalian ngejain soal yang materi berikutnya gitu. Oh gitu. Ah, Masih ada yang mau presentasi lagi ya? iya, sepertinya belum ada lagi. Ya sudah. Baik, kita lanjut saja ya. Ya, Bu. Eh, Bentar. Oke, kita lanjut ke question ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke.
Nah, di bahasan berikutnya kita akan membahas tentang group quotient. Apa sih group quotient itu? Ya, tadi kan kita sudah membahas tentang eh, subgroup normal. Ya, di sini kita akan membahas tentang eh, subgroup yang dibentuk dari sebenarnya pembagian gitu ya, G per N. Tapi pendefinisian G per N itu seperti apa? Ya. Nah, Anda perhatikan di halaman halaman 51 52 ya. Kita masuk ke Nah, ini subgroup group quotient ini kita bekerja dengan N-nya yang subgroup normal. Jadi, kita punya saya nggak tahu nih bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa ya? Quotient, question. Tapi saya pakai bahasa Inggrisnya aja ya. Kita punya yang pertama N dulu subgroup normal dari G. Ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang operasi dari NaNB gitu ya. Jadi NaNB tadi adalah eh, NaB. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan G per N. G per N itu adalah bentar, itu adalah koleksi dari koset kanan ya. Ini bentuknya Na di mana A-nya anggota G, ya. Nah, sekarang struktur dari G per N itu apa? Apakah dia membentuk grup atau tidak? Tadi sudah di ini eh, dibahas bahwa Na, Nb itu sama dengan koset juga, ya, sama dengan koset kanan NaB. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat ini pertanyaannya strukturnya apa? Dengan operasi perkalian ini strukturnya apa? Apakah dia membentuk subgroup? Kalau membentuk subgroup, dia merupakan subgroup dari apa? Gitu ya. Nah, di sini NaNb sama dengan NaB. Kalau kita mendefinisikan operasinya seperti ini, kemudian eh, berdasarkan teorema 261 sebelum masuk ke ini ya, sebelum masuk ke teorema 261 itu ada beberapa klaim dari sifat operasi ini. Jadi kita definisikan operasi pada G per N. Ya. G per N, NaB itu sama dengan N
Na, NAB. Ya. Dan ini well defined. Well defined ya. Jadi artinya berdasarkan lemma yang sebelumnya, NAB itu juga NA kali NB juga sama dengan NAB. Jadi koset kanan dikalikan dengan koset kanan hasilnya juga koset kanan. Jadi sifat dari operasi ini tertutup. Jelas dia tertutup. Kemudian eh, apakah dia bersifat asosiatif? Ya, ini asosiatif. Kita akan ini asosiatif. Kemudian adanya unsur identitas. Identitasnya apa? Identitasnya adalah NA. Ya. Kemudian kalau NA inverse itu sama dengan NA inverse. Ya. Nah, dari kita bisa membuktikan ini terbukti. Ya. Ini terbukti berarti kita punya G per N dengan operasi perkalian ini membentuk apa? Grup. Makanya disebut dengan grup quotient, yang disebut dengan grup quotient, grup pembagian. Ya. Tetapi ini berlaku ketika N-nya subgrup normal dari G. Kalau N-nya tidak normal, kita tidak bisa membentuk grup quotient ya. Karena ini tidak well defined. Ya. NA-NB-nya tidak sama dengan NAB. Karena ini berlaku ketika kita memiliki N-nya subgrup normal dari G. Nah, kita lihat teorema yang berikutnya. Untuk pembahasan tertutup asosiatif identitas, ini coba Anda lihat detail di halaman 52. Di sana sudah diterangkan dengan cukup jelas ya. Nah, ini tertuang di dalam teorema 261. G-nya itu grup, N-nya itu subgrup normal. Jadi, teorema 261, kita punya G-nya grup. Kemudian N-nya subgrup normal dari G. Kemudian maka G per N itu juga merupakan grup. Ya. G per N itu disebut grup quotient, quotient group, ya, atau eh, atau grup faktor, grup pembagian gitu ya, pembagian dari G oleh N. Istilahnya grup pembagian G oleh N. Dan ini eh, memiliki kekhasan gitu ya. Kekhasan ketika G-nya itu hingga.
Di dilema berikutnya 264. Kalau G-nya hingga dan N-nya itu subgrup normal dari G, maka banyaknya anggota grup quotientnya itu sama dengan banyaknya anggota dari G dibagi banyaknya anggota dari N. Ya, bentar, ini yang contoh subgrup yang hingga. Contoh yang paling mudah ya kita menggunakan modulo, tapi di modulo itu eh, berlaku ini ya, berlaku abelian. Kalau abelian kan dia subgrupnya subgrup normal ya. Contohnya Anda bisa bisa lihat di ini contohnya di grup grup modulo, bilangan modulo. Grup bilangan modulo kan dia hingga misalkan modulo 5 gitu ya. Anggotanya 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Anda bisa cari subgrup normalnya. Kenapa bisa dicari subgrup normalnya? Karena kita tahu bahwa itu grupnya adalah grup komutatif. Nah, dari soal yang nomor 6, setiap subgrup dari grup komutatif itu adalah subgrup normal. Jadi Anda bisa mencarinya, mencari contohnya dengan menggunakan subgrup atau grup yang komutatif. Yang paling gampang itu pakai grup komutatif. Pasti dia subgrupnya normal. Tetapi kalau kita menggunakan grup yang tidak komutatif, belum tentu kita bisa menemukan subgrup normal gitu. Bisa bisa ada, bisa tidak. Contohnya grup permutasi. Grup permutasi itu kan tidak bersifat komutatif ya. Misalkan AS, S-nya adalah 4, tetapi Anda bisa coba cari eh, atau mungkin ini bagus juga. Bentar, saya kasih tambahan. Mungkin Anda bisa pikirkan, carilah contoh subgrup yang normal dari G. Jika yang pertama G-nya itu tidak komutatif. Ya. Kemudian carilah contoh subgrup yang tidak normal dari G jika G-nya tidak komutatif juga. Ya, silakan dicoba. Ya. Jadi ini pasti ada nih. Kalau kita punya grupnya itu bukan grup komutatif, maka kita bisa menemukan subgrupnya yang normal dan subgrupnya yang tidak normal. Bisa aja dia punya subgrup normal, tetapi tidak semua subgrupnya merupakan subgrup yang normal. Anda bisa coba pikirkan untuk mencari contoh ini, ya. Ketika Anda sudah bertemu dengan subgrup normal,
Anda berikan contoh grup quotient ya. Ya. Kalau yang ini, nah ini coba bentuk grup pembagiannya. Nah, silakan dipikirkan ini. Sambil ngerjain yang tadi ya. Ada pertanyaan sampai sini? Eh, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang dimaksud quotient group sama factor group itu sama nggak sih? Sama. Oh, sama. Kan ini tadi nih. Di Atau grup pembagian atau grup faktor Oh, sama. Eh, pembagian. oh, baik. Kemudian saya mau bertanya lagi. Kalau sebentar tadi apa ya? Oh, ya. Eh, Kalau sebuah grup itu abelian, apakah semua subgrupnya normal? Kalau, bentar, Eh, sorry hujan deras. oh, Nggak kedengeran. baik. Eh, Kalau Ya, suatu grup ulangi itu, lagi coba. oh baik. Kalau suatu grup itu abelian gitu, apakah semua subgrupnya itu normal? Ya, itu di soal nomor 6 tuh. Oh, soal nomor Every 6. subgroup of an abelian group is normal. Di soal nomor 6. Oh, baik. Saya belum ngerjain yang itu, Bu. Ya, ya, nomor 6 di nomor 6. Setiap subgroup, setiap grup yang komutatif pasti subgrupnya normal. Pasti NA kan sama dengan NB. NA sama dengan AN, sorry. NA sama dengan AN. Karena bersifat komutatif kan? Iya, komutatif. Ya, Baik. Berarti tinggal membuktikannya ya, Bu? ya, tinggal membuktikannya. Sekarang coba coba Anda sambil tadi dikerjakan, mungkin sambil nyari contoh ini. Nah, ini kalau mau nyari contoh yang paling mudah ya Anda menggunakan grup permutasi ya. Kan Anda tahu bahwa grup permutasi tadi eh, kalau dia komutatif itu kan pasti subgrupnya normal nih. Ini kan dicari ada subgrup normal dan subgrup tidak normal gitu. G-nya tidak komutatif berarti Anda cari subgrupnya yang tidak komutatif nih. Grupnya yang tidak komutatif. Yang paling mudah ya Anda menggunakan yang tidak komutatif seperti matriks. Matriks itu kan tidak komutatif terhadap operasi perkalian. Kemudian eh, contoh yang lain lagi permutasi. Permutasi itu terhadap terhadap operasi komposisi kan dia tidak bersifat komutatif. Jadi Anda bisa mencari ini melalui grup yang tidak komutatif. Ini bisa matriks gitu ya dengan operasi perkalian. Kalau operasi penjumlahan dia komutatif. Kemudian ini AS dengan operasi komposisi ini kan tidak komutatif. Jadi Anda bisa cari dari contoh yang ini. Gitu. Silakan dicoba. Mungkin S-nya diambil yang nggak terlalu banyak, misalkan 3, 4 gitu. Baik, Ibu. Sebelumnya tadi latihan yang sebelumnya sepertinya sudah ada yang mengerjakan. Apakah ada yang mau share screen tadi? Ya, Tadi? boleh saya stop ini ya. Ya, Bu. Silakan, siapa yang mau ngerjakan? Ibu, saya mau coba, Ibu. Ya. Ya, silakan. Teranya mau habis. Saya kerjain yang edisi 3, yang halaman 75, yang nomor 22. Jadi di sini misalkan ada sebuah grup yang dimana grupnya ini adalah simetri dengan degree-nya 3 dan misalkan kalau H itu adalah elemennya itu I sama F yang dimana fxi sama dengan x2, fx2 sama dengan x1, fx3 sama dengan x3.
Nah, di sini kita diminta untuk mencari left cosetnya atau coset kirinya dari H, H himpunan G. Nah, jadi di sini misalkan kan di sini udah ada F. Nah, tapi di sini kita misalkan lagi kalau itu ada suatu elemen R yang dimana R ini elemen dari S3 di mana Rx1 sama dengan X2, Rx2 sama dengan X3 dan Rx3 sama dengan X1. Iya. Oh, ini salah kayaknya, Bu. Ini harusnya Rx1 sama dengan X2, Rx2 sama dengan X1 dan Rx3 sama dengan X3 sesuai dengan soal. Nah, maka S3-nya itu sama dengan ini adalah elemen dari S3-nya E, R, R kuadrat, F, FR, FR kuadrat. Nah, ini saya misalkan itu untuk yang R-nya itu tuh permutasi dari 1, 2, 3 dan yang F-nya itu permutasi dari 1, 2. Nah, akan ditunjukkan koset kiri. Nah, koset kiri jadinya kan yang H-nya itu di bagian kanan. Jadi EH, RH, R kuadrat H, FH, FRH, FR kuadrat H. Nah, EH itu sama dengan EF. Nah, RH itu sama dengan R dikali F sama dengan FR kuadrat. Nah, R kuadrat H itu sama dengan R kuadrat, RR kuadrat dikali F sama dengan FR. Nah, ini untuk selanjutnya kayak gini. Nah, diketahui kalau yang nomor 4 itu sama dengan EH, karena ini kan eh, yang EH itu E, F, sedangkan yang FH itu F, E. Nah, maka kita bisa misalkan kalau dia sama dengan EH. Nah, untuk yang FRH itu sama kayak R kuadrat H, dan yang FR kuadrat H sama dengan RH. Jadi kita bisa simpulkan kalau koset kiri dari H itu adalah EH sama dengan EF, RH sama dengan R, FR kuadrat, dan R kuadrat H sama dengan R kuadrat FR. Nah, itu untuk koset kiri. Nah, untuk koset kanannya itu caranya sama. Kita misalkan R elemen dari S3, di mana Rx1 sama dengan X2, Rx2 sama dengan X3, Rx3 sama dengan X1, dan S3-nya ini sama dengan R kuadrat, F, FR, FR kuadrat. Ini adalah permutasi dari grup simetri ya, grup simetri. Nah, di sini kita akan tunjukkan koset kanan dari H. Nah, caranya sama dan kita dapatkan 6 elemen yang di mana untuk yang nomor 4 ini sama kayak HE, yang 5 ini sama dengan HR, yang nomor 6 ini sama dengan HR kuadrat. Maka kita bisa simpulkan kalau koset kanannya itu ada HE, HR, HR kuadrat. Nah, HE-nya itu sama dengan E, F, HR sama dengan R, FR, HR kuadrat sama dengan R kuadrat, FR kuadrat. Nah, untuk yang C-nya itu ditanya untuk koset kiri dari H itu apakah setiap koset kiri dari H itu adalah koset kanan dari H? Jawabannya tidak, tidak semua koset kiri H adalah koset kanan H. Contohnya RH tidak termasuk koset kanan. Ini yang RH itu yang di sini. RH ini tidak termasuk koset kanan karena karena nih, karena satu-satunya koset kanan yang mengandung R itu ada di HR. Kalau kita lihat dari sini yang mengandung R itu cuman ada di HR doang. Nah, sedangkan FR kuadrat yang ada di RH itu bukan elemen dari HR. Gitu. Ya, dia kalau tidak koset kiri tidak sama dengan koset kanan berarti ini ya, berarti dia bukan subgroup normal ya, Iya, benar nggak? iya, Ibu. Ya, ini berarti pertanyaan saya yang tadi ini terjawab satu, gitu ya. Jadi ini kan grupnya kan bukan grup komutatif, HS-nya kan bukan grup komutatif. Ada subgroup, tetapi dia subgrupnya bukan subgroup normal nih, gitu. Nah, nanti Anda bisa cari lagi subgroup di dalam subgroup yang tidak komutatif, tapi subgrupnya masih normal. Ya, terima kasih tadi ya. Terima kasih kembali, Bu. Ya.
Ibu, saya sedang mencoba yang soal subgrup normal ya, Bu. Ya, silakan. Baik, saya masih mengerjakan. Ibu, saya izin share screen yang itu ya, yang subgrup normal. Ya, silakan. Baik, apakah sudah terlihat, Bu? Belum. Ah, Ya, sudah. Baik, eh, untuk bagian ini diminta untuk mencari contoh subgrup yang normal dari suatu grup G jika G-nya tidak komutatif. Kemudian bentuk grup pembagiannya atau quotient group. Tapi sebenarnya bagian ini saya agak bingung menjelaskannya sih, Bu. Jadi saya ngambilnya grup G itu sama dengan S3 dengan A-nya itu 1 2 3. Maka G-nya itu adalah E 1 2 1 3 2 3 1 2 3 dan 1 3 2. Nah, di mana ini mempunyai 6 elemen. Nah, subgrup normal dari G eh, yang saya temukan adalah A3, di mana A3 itu eh, adalah E 1 2 3 dan 1 3 2. Dia adalah subgrup normal terhadap si G-nya. Artinya A3 adalah subgrup normal dari S3. Nah, quotient group dari S3 A3 ini dia punya dua elemen. Karena ini 6 elemen, ini 3 elemen, maka ada dua elemen, yaitu A3, kemudian 1 2 A3. Seperti itu, Bu. bentar. eh Mungkin agak-agak masih belum ini ya, belum terlihat. Yang pertama adalah Anda harus menunjukkan dulu bahwa A3 itu subgrup normal, itu belum ditunjukkan. Oh, yang A3-nya subgrup normal harus ditunjukkan. Ya Baik. harus ditunjukkan dulu dong, dari mana Anda mengatakan bahwa itu subgrup normal. Oh, baik. Kemudian S3 per A3-nya sama dengan A3,12 dari mana? Eh, sebentar. Kan eh S3 dibagi A3 ya. Kan kita membagi unsur yang sama ya. Eh, eh, Bagi unsur yang sama. kok unsur yang sama? S3 per A3 itu apa definisinya? Eh, Semua konsep kan? Konsep kan? Kita iya, ngomong koset. iya, konsep kanan. Oh iya, koset kanan. Iya, ini belum saya Nah, jelasin dari mananya. iya, iya. Harusnya kalau konsep kanan ya A3, misalkan A3E gitu. A3E, A3 12, A3 13, A3 23, A3 1 2 3 dan A3 1 3. Ya. Tetapi mungkin Halo, Ibu. Sebentar. halo Zidan. Ya, Bu. Halo. Ya mungkin Anda harus harus jabarkan dulu itu apa grup quotientnya harus dijabarkan dulu. Oh, baik. Baik, Ibu. Terima kasih atas masukannya. Nanti saya akan tambahkan lagi Ya, penjelasan. mungkin di ini dulu ya, di apa, di didetailkan dulu. Ya, Baik.
Mungkin yang lain ada yang mau coba untuk soal yang di edisi 2 mungkin. Teman-teman ada yang mau mencoba lagi kah? Sepertinya tidak ada ya. Tidak ada, Ibu. Oke, nggak ada yang mau coba lagi. Ibu, saya mau nyobain Ada. yang keempat. Oke, silakan. Sebentar, Ibu. Ya. Mungkin yang sedang mengerjakan belum selesai bisa berkabar di chat Zoom ya. Sedang mengerjakan yang mana? Oke Nisa, sudah terlihat. Jadi yang nomor 4, tunjukkan kalau intersection dari dua subgroup normal dari G itu juga subgroup normal dari G juga. Jadi misalkan N dan M itu adalah subgroup normal dari G, maka akan ditunjukkan N intersection M juga subgroup normal dari G. Yang pertama, kita mau nunjukin N irisan M itu juga subgroup. Jadi karena N dan M-nya itu subgrup dari G, maka kita mau apa ya? Nunjukin kalau N irisan M juga subgrup. Jadi yang pertama identitas, karena N dan M itu subgrup, makanya keduanya tuh punya elemen identitas. Jadi E juga anggota dari N irisan M juga. Lalu yang tertutup, jadi misalkan X, Y itu anggota dari N irisan M, maka X, Y itu juga anggota di N dan M. Karena N dan M-nya itu subgrup, jadinya X, Y itu juga anggota N dan M juga. Sehingga X, Y itu anggota dari N irisan M juga terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya inverse, jadi misalkan X anggota dari N irisan M, maka X itu juga anggota dari N dan M, dan karena N dan M itu subgrup, maka X inverse itu anggota dari N dan M, sehingga X inverse itu juga anggota dari N irisan M. Karena ketiganya itu terpenuhi, jadinya N irisan M itu adalah subgrup dari G. Selanjutnya akan ditunjukkan kalau N irisan M itu subgrup normal dari G. Jadi untuk setiap G anggota G dan setiap X anggota N irisan M berlaku G X G inverse anggota dari N irisan M. Dan karena X itu anggota dari N irisan M, berarti X itu anggota dari N dan M juga. Serta N dan M itu kan subgrup. Jadi subgrup normal dari G, maka G X G inverse itu anggota dari N dan M. Karena G X G X G inverse itu di keduanya, jadinya G X G inverse itu juga anggota dari N irisan M. Sehingga terbukti N irisan M itu subgrup normal dari G. Seperti itu. Oke, ya, ya udah betul ya. Jadi ditunjukkan dulu subgroup baru normalnya. Oke, cukup jelas Nesya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke. Tadi sudah cukup jelas ya dari pekerjaannya Nesya.
menunjukkan bahwa irisan dari subgroup normal itu juga merupakan subgroup normal. Oke, silakan nanti yang lain silakan dikerjakan. Kita akan lanjut lagi pertemuan kita setelah Lebaran. Nah, setelah Lebaran tuh kalau nggak salah tanggal 9 ya. Hari pertemuannya, Bu. Iya, kan hari Senin itu tanggal 8. Kan kita hari Selasa ya, tanggal Oh 9. iya, oke. Iya, Bu. Tanggal Oke. 9. Nah, tanggal 9 saya nggak tahu mau kalau menurut jadwal kan kita luring nih. Iya, Bu. Luring. Ya. Mau luring atau mau daring? Eh, Sebentar. Kalau luring atau daringnya tergantung matkul yang lain sih, Bu. Soalnya kan eh di semester 6 ini ada matkul yang sudah pasti luring gitu ya, Bu. Jadi mungkin Enggak. akan kami diskusikan dulu ya, Bu. Ya. Iya. Oke, silakan didiskusikan. Eh, karena kemungkinan saya akan balik dari kampung itu tanggal 8. Jadi takutnya mungkin saya agak capek itu mungkin saya minta Oh, aja daring gitu. oh, kalau kalau Nanti seperti itu daring aja kali ya, Bu. saya tahunya tanggal 9-nya saya masih belum bisa ke kampus. Oh, kalau memang seperti itu daring saja, Bu. Ya, ya Kalau mungkin daring aja ya tanggal 9 ya. baik. Kalau pertemuan luringnya mau ditukar atau bagaimana, Bu? Ditukar aja nggak apa-apa. Oh, berarti di pekan berikutnya jadi luring. Nah, Oh, baik. oke, baik. Makasih semuanya. Mohon maaf. Selamat Lebaran. Terima kasih. Permisi Assalamualaikum Bu, warahmatullahi wabarakatuh. permisi Bu. Mohon Ya, Maaf maaf. mau bertanya. Tadi kan nggak semua teman-teman mahasiswa yang mempresentasikan apa sih soalnya itu jawaban dan soalnya. Nah itu yang belum terjawab dijadikan tugas atau bagaimana Ibu? nggak dikerjakan aja nanti kita bahas di pertemuan berikut. Oh, berarti bukan sebagai tugas ya, Bu? Nggak dikerjakan aja nanti di ini. Kita bahas. Baik. Oh iya, Bu, saya mau minta PowerPoint yang tadi Ibu jelaskan, yang coret-coret. Apakah boleh? Ya, boleh bentar. Saya Oke, belum. Ya, nanti saya kirimkan. Saya save ini. baik. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Oke, baik. Mohon maaf, mohon izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.